Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Qala ta'ala ayatan fi ayatin ukhra Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadratul kiram wal muhtaram yang saya hormati, semoga Allah muliakan para alim, ulama, asatidah, asatidah, para sepuh, ini sepuh, bapak ibu ikhwat iman, jamaah salat subuh, yang semoga sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita hingga hari ini adalah umur yang penuh dengan berkah. Dengan berkahnya semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak bekal. Yang kedua, dengan berkahnya kita diberikan kesempatan bertobat. Yang ketiga, semoga kita masih bisa memberi melebar manfaat. Jadi ada 3 yang menjadi harapan kita di sisa umur ini, agar kita pulang satu saat nanti ke kampung halaman kita, menghadap Allah sang pemilik kita, tertunaikan semua hak-hak Allah yang menjadi kewajiban kita. Manfaat di hari ini kelak di yaumil qiyamah mungkin akan menjadi syafaat. Maka karena itu setiap kita dituntut oleh Nabi SAW untuk menjadi hamba Allah yang banyak menebar manfaat. Nabi bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Yang kedua, tobat adalah cara terbaik sebelum kita berakhir kesempatan. Maka kita berharap mendapatkan tuntunan Allah untuk taubatan nasuha. Karena setelah nyawa, ruh ada di tenggorokan, Nabi bersabda hatta yughriru, sampai ruh ada di tenggorokan kita. Insya Allah sebelum itu terjadi, apapun dosa yang kita pernah lakukan, sepanjang kita meminta, memohon kepada Allah taubat, maka mesti Allah akan terima taubat kita. Dan berbahagialah orang yang sebelum wafat berkesempatan untuk bertobat. Dan berikutnya adalah tentang perjalanan yang akan kita tempuh, teramat sangat panjang. Nabi sampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, setelah jadi di Safinah perbaharui niat terus menerus, Nabi bersabda khudiz zada kamilan. Tolong, kata Nabi kepada Abu Dzar, engkau perbanyaklah bekal, khudiz zada kamilan, sampai sempurna bekalmu. Kenapa? Fa inna safara ba'idun. Safar yang akan kita tempuh setelah kematian itu telah amat sangat jauh, panjang sangat perjalanan kita, dan setiap perjalanan membutuhkan perbekalan. Maka syukur nikmat kita hari ini karena Allah berikan kesempatan kita berbekal diri. Semoga hari ini pun kita bisa meminta ampun, bertobat, dan juga bisa menebar manfaat insya Allah. Salawat salam berlimpah curah senantiasa kepada seorang manusia pilihan Allah yang menjadi suri tauladan kita. Siapapun yang mengikutinya, mencintainya, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Figur yang paling sempurna sebagai rujukan keimanan dan ketaatan. Ia seorang hamba Allah yang semakin dikenal akan semakin terlihat kesempurnaannya. Berbeda dengan kita, semakin mengenal seseorang maka akan semakin terbuka kekurangan-kekurangannya. Sementara baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok seorang yang semakin kita mengenalinya. Kalau sekarang mungkin cara mengenalinya adalah membuka sirah
sejarah perjalanan hidupnya, maka semakin kenal maka kita akan semakin terkagum-kagum karena semakin tampak jelas bagaimana kesempurnaan kemuliaan akhlaknya, sampai Allah sendiri yang memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat berlimpah kepadanya, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia, termasuk kita insyaallah umat-umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita awali majlis kita dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di subuh ini saya mencoba untuk bersama-sama kita mempelajari tentang paling tidak 3 istilah yang satu dengan lain memiliki hubungan keterkaitan, yakni nasab, hasab, dan tirakat. Nasab, hasab, dan tirakat. Yang pertama adalah nasab. Saya yakin, seyakin-yakinnya kita semua di sini memiliki nasab, kecuali mungkin Nabi Adam yang tidak memiliki nasab dalam arti anak siapa. Kita semua meskipun mohon maaf di antara bapak ibu ada yang sudah dipanggil Eyang, ada dulu dipanggil Yayang, sekarang panggilannya Eyang. Meskipun sudah jadi Eyang, tetapi tetap saja kita anak. Betul ya Bu? Anak dari kedua orang tua kita. Meskipun kita sudah dikatakan tidak muda, saya tidak berani menyebut tua. Sudah tidak muda lagi, tetapi ibu bapak sekalian tetap saja jadi anak untuk kedua orang tua kita. Maka nasab itu adalah satu hal yang niscaya melekat kepada setiap kita. Nasab itu dimiliki siapa saja. Pertanyaannya, apakah ada yang berbeda nasab keturunan kita? Dari sisi nasab, darah kalau mungkin kita bisa katakan, kemuliaannya umumnya setiap kita sama, karena kita anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Nasabnya mungkin sama, walaupun ini dalam perbedaan pendapat para ulama tentang nasab yang disebut sebagai duriyah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati, kitabullah wa sunnatu rasulih. Mohon maaf, kitabullah wa itrati. Jadi ada 2 riwayat. Yang pertama adalah yang Bukhari Muslim. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, yang 2 perkara itu jika kalian, kata Nabi, pegang teguh keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, kitab Allah. Yang kedua wa'id roti, dan keturunanku, kata Nabi. Jadi ada yang disebut nasab keturunan Nabi berdasarkan sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itroti itu keturunan Nabi. Itu diakui dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yang lain mohon dicek nanti, takut saya salah, apakah Bukhari atau Muslim salah satunya, yang redaksinya bukan lagi itrati, tetapi kitabullah wa sunnatu rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasul. Dua-duanya sahih, yang satu muttafaqun alaih, yang satu Imam Muslim kalau tidak salah. Bapak Ibu sekalian, berarti kalau begitu ada 3 yang Nabi wasiatkan kepada kita untuk dipegang teguh, ketiga-tiganya dari 2 sabda Nabi tadi. Yang pertama Al-Quran, kedua adalah keluarga Nabi, yang ketiga adalah sunnah Nabi. Keluarga Nabi jarang Pak Bu dikupas, karena yang sering disampaikan adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebutnya Quran dan sunnah, karena merujuk kepada hadis yang ini. Padahal ada hadis yang Bukhari Muslim yang itu redaksinya bukan sunnah Nabi, tapi itroti,
Itrati itu artinya keluargaku, kata Nabi. Maka ulama mengatakan tiga-tiganya kita ambil karena dua-duanya hadis yang sahih. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Karena mereka adalah yang paling mengikuti sunnah. Mereka pasti yang paling lebih tahu sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hari-hari yang tahu Nabi siapa? Pasti keluarga Nabi. Makanya di antara hikmah ta'addud Nabi menikah beberapa istri itu adalah untuk ta'limiyah. Hikmah ta'limiyah adalah dalam rangka memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat tentang sesuatu yang tidak mungkin disampaikan oleh Nabi kecuali disampaikan oleh keluarga Nabi, terutama oleh istri Nabi. Kan Nabi tidak seperti kita, Pak. Terang Bapak cawokah gitu. Cawokah itu non, Pak? Cawokah itu mau bahasa Sunda majorang. Jadi kalau Nabi menyebut sesuatu, kalau tidak layak disebut, Nabi nggak mungkin menyebutkannya gitu. Nah, contoh, mohon maaf nih Pak, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi malam mimpi. Ini seorang sahabat perempuan, sahabiah. Tadi malam mimpi, apakah saya harus kudu mandi? Apa jawaban Nabi? Nabi dengan ilmu menyampaikan, tetapi dengan bahasa yang ini betul-betul penuh dengan rasa malu. Seorang Nabi yang disebut dengan Nabi yang pemalu. Kumaha kata Nabi? Engkau mandi sepanjang engkau melihat air. Itu saja. Air banyak gak Pak? Air apa saja, kan macam-macam. Tapi kata Nabi, engkau harus mandi. Jika engkau melihat air, maka mandi. Nggak disebutkan, mohon maaf, menyebut air mani Pak. Saking Nabi menjaga sekali bahasa mencekuraman tecawokah. Karena yang dia ajak bicara adalah kaum perempuan. Nabi nggak bilang kalau kamu keluar mani, mandi, nggak begitu. Tapi Nabi bilang, kalau melihat air, idza ra'aitil ma, jika engkau melihat air maka mandi. Nggak disebut mani karena Nabi malu. Nah, makanya ada hikmah ta'addud menikah Nabi, di antaranya ta'limiyah, untuk mengajarkan sesuatu. Siapa yang mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin disampaikan langsung oleh Nabi, yang layaknya perempuan lagi lah yang kayak gitu adalah ahlul bait, keluarga Nabi. Ya, istri Nabi, nanti anak Nabi, putra putri Nabi. Kalau usia mereka panjang, niscaya ilmu itu banyak disampaikan oleh para putra. Tapi kan terutama laki-laki, tiga-tiganya wafat di usia yang sangat belia. Siapa Bu yang tiga itu? Siapa? Qasim. Kedua Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Tiga anak Nabi yang laki-laki, tiga-tiganya wafat di usia yang masih sangat belia. Kalau sampai dewasa, niscaya ilmu Nabi itu lebih banyak akan disampaikan oleh anak-anak yang laki-laki ini. Tetapi qadarullah, Allah mewafatkan di usia yang sangat belia. Jadi kembali lagi, itrati itu keturunan, nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan terputus, bahkan sejak zaman Nabi sudah dikatakan terputus. Kita lihat, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar itu urutan atau kaitannya adalah dengan anggapan atau cacian dari orang-orang kafir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nasab Nabi sudah terputus. Kamu itu abtar, celaka, nggak ada lagi nasab. Wallahu a'lam. Tapi nasab yang kita bicarakan hari ini, ya mau mempercayai adanya turiyah Nabi, silahkan. Yang mungkin dikatakan sebagai golongan habaib atau golongan sadat, yang itu juga ramai sekarang diperdebatkan oleh seorang kiai dari Banten. Ya, bagi yang mau ikut percaya ada turiyah Nabi silahkan, bagi yang tidak percaya juga itu pilihan.
Tapi yang jelas setiap kita punya nasab. Ya, nasab kita berakhir kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi pertanyaannya, apakah nasab menyelamatkan? Karena kita anak Pak RT, karena kita anak seorang bangsawan, bahkan mungkin anak presiden, Bu, apakah nasab menyelamatkan? Ya, saya yakin tidak. Ya, kalau bisa nasab mengangkat derajat di hadapan orang sih mungkin iya, atau bahkan mungkin nasab bisa menjadi peluang mendapatkan pekerjaan juga iya. Karena kita anak bupati, maka ibu punya anak juga nanti diangkat jadi paling tidak camat gitu. Ini nasab. Tapi satu saat Sayyidah Fatimah wafat. Wafatnya tuh bapak ibu 6 bulan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sedang menjelang wafat, maka ada yang salam ke rumah Nabi, Assalamualaikum, salam dari luar. Nah, kemudian Nabi sampaikan kepada Fatimah, ya Fatimah, lihat siapa yang datang. Fatimah keluar, kemudian balik lagi. Tidak dikenal ya Rasulullah, saya sudah sampaikan bahwa engkau sedang sakit agar tidak berkunjung saja. Ya, jangan sekarang kalau bertamu, Nabi sedang sakit, itu kata Fatimah. Kata Fatimah. Nabi mengatakan, ya Fatimah, suruh dia masuk. Dia adalah malakal maut yang akan menjemput, yang akan mewafatkan Nabi. Kalau kita enak Bu, didatangi malakal maut dibilang-bilang gitu ya, Assalamualaikum. Pas dibuka pintu, siapa? Saya malaikat maut gitu. Nah, ini Nabi datangi malaikat maut, kata Nabi, suruh masuk. Nah, tapi dengar itu adalah malakal maut, Fatimah nangis. Berarti kalau begitu, sakit yang ini adalah sakit maradul maut, sakit menjelang kematian. Yang sudah datang malakal mautnya, berarti akan segera wafat. Maka Fatimah nangis, sedih luar biasa. Nabi panggil, sini Fatimah, kata Nabi. Didekatkanlah telinganya Fatimah kepada mulut bibirnya Nabi yang mulia. Kata Nabi apa? Satu kalimat disampaikan, dan setelah itu Fatimah tersenyum, senang, bahagia. Yang tadinya sedih setelah mendengar bisikan Nabi, kemudian Fatimah tersenyum bahagia, berhenti menangis Pak, sumringah, senang sekali kelihatannya. Padahal Nabi menjelang wafat. Apa yang disampaikan Nabi ternyata, kata Nabi, wahai Fatimah, engkau adalah orang yang paling terdahulu, yang paling duluan, yang akan menyusul aku setelah aku tiada dari keluargaku. Senang Bu, kalau bapak mau meninggal bilang ke ibu begitu. Senang gak Pak? Bu, Bu tenang, ibu sebentar lagi nyusul bapak gitu. Ini dibilang akan meninggal menjelang wafat Nabi, kamu orang yang akan paling dahulu dari keluargaku, kata Nabi, yang akan menyusulku. Betul, memang 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah Zahra pun juga wafat. Fatimah Zahra wafat, dan ketika wafat, sahabat menghubungikannya Nabi, putrinya Nabi yang sekarang kita kenal dengan apa? Makam Baqi al-Gharqad. Kalau di Madinah berarti sebelah kiri Masjid Nabawi. Nah, itu ada satu pekuburan yang sejak zaman Nabi sudah ada. Itu pekuburan yang Nabi pun berkunjung berziarah kepada para sahabat yang diwafatkan di sana. Baqi itu artinya tunggul. Tunggul apa? Pohon. Al-Gharqad itu pohon yang berduri, ada tunggulnya. Atau apa namanya? Tunggul itu Pak? Sisa pohon. Jadi pohon yang ditebang ada apanya? Tunggul ya? Apa? Tunggul juga. Bonggol kan? Tunggulnya pohon. Itu Baqi itu namanya tunggulnya pohon. Al-Gharqad itu pohon yang berduri, di zaman Nabi sudah ada. Sampai sekarang pekuburan itu masih digunakan. Dan beruntung orang yang wafat di sana, karena akan diziarahi setiap waktu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, niscaya terutama kaum bapak, maka mereka akan berziarah mengikuti sunnah Nabi yang juga berziarah. Pernah kan Aisyah dulu cemburu, malam-malam giliran Aisyah
Nabi datang ke rumah tapi hanya sebentar, habis itu berangkat lagi. Aisyah cemburu, Pak. Apakah Nabi hanya datang sebentar dan akan berkunjung ke rumah istrinya yang lain? Cemburu, dibakar cemburu. Akhirnya Aisyah ikuti Nabi, dari kejauhan diikuti. Ternyata, ya Allah, kata Aisyah, ya Rasulullah, ini malamnya malam giliran, tapi Nabi malah berziarah. Engkau itu Masya Allah, malam giliran saja masih sempat untuk ziarah kepada kubur sahabat Nabi. Nah, Fatimah dikuburkan di sana. Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah kisah, tapi silahkan percaya silahkan tidak. Ini disebutnya kasyaf dalam bahasa ilmu tasawuf. Hilyatul Auliya itu menguraikan tentang perjalanan karomah-karomahnya para wali-wali kekasih Allah. Ada seorang sahabat Nabi, di antaranya Abbas, yang mengabumikan jenazah Fatimah. Pamannya Nabi mengabumikan jenazah Sayyidah Fatimah Zahra. Ketika dikebumikan, ia berkata, wahai kubur, sesungguhnya yang kami kebumikan adalah jenazah seorang manusia mulia, putri manusia paling mulia, istri dari laki-laki yang mulia, dan ibunda dari dua anak yang mulia. Karena Fatimah nanti juga akan menjadi penghulu wanita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Dalam kisah ini disebutkan bahwa kuburnya terdengar berbicara. Kata sang kubur, ai kubur mengatakan, kami bukan tempat yang berurusan dengan nasab, kami hanyalah tempat yang berurusan dengan amal. Jadi kalau masuk kubur nanti dia tidak tahu bapaknya mantan RT, mantan RW, mantan camat, nggak tahu. Kita ini anak siapa, nggak tahu. Kata kubur, saya nggak ngerti kamu anak siapa. Yang penting kamu bawa apa, amal apa yang kamu siapkan. Makanya dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, berarti ini bukan hadis. Kalau Sayyidina Utsman mengatakan berarti asarnya sahabat. Ada 4 hal yang zahirnya fadilah tapi batinnya adalah fardhu. Zahiriyahnya keutamaan tapi batiniyahnya adalah kewajiban. Apa itu? Keutamaan adalah ziarah kubur. Silahkan ziarah, kata Nabi, ala fazuruha, silahkan berziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi ala fazuruha, sekarang berziarahlah. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur bisa membuat kita ingat mati. Maka Nabi berziarah kubur ke Baqi, ziarah kubur Nabi ke Uhud. Kenapa kita ke Uhud sekarang? Kalau umrah kan ke Uhud, Pak, menjadi rutinitas. Karena Nabi melakukan itu, berziarah ke syuhada Uhud. Bapak Ibu sekalian, di situ ada paman Nabi, Sayyidina Hamzah. Nah, Bapak Ibu sekalian, berziarah kubur itu adalah keutamaan, banyak keutamaan-keutamaannya. Tapi apa? Kata Sayyidina Utsman, tetapi isti'dadu bihi, mempersiapkan diri nanti satu saat kita masuk kubur adalah kewajiban. Wajib hukum mempersiapkan diri. Kalau nanti kita masuk kubur bagaimana keadaan kita, maka persiapan itu adalah kewajiban. Karena kubur tidak tahu siapa bapak, siapa ibu, siapa saya, anak siapa kita. Yang dia hanya tahu adalah tentang amal apa yang kita bawa ketika kita masuk ke dalam kubur. Nah, jadi nasab sekali lagi menyelamatkan atau tidak? Kalau saya mengatakan tidak. Ya, nasab siapa kita tidak ada yang bisa diselamatkan gara-gara nasab. Bukankah Kan'an itu nasabnya istimewa? Kan'an anak siapa, Bu? Anak Nabi Nuh, selamat? Tidak. Qabil itu nasabnya istimewa. Anak siapa? Anak Nabi Adam. Selamat? Tidak. Jadi nasab semua punya, tetapi jangan berbangga diri dengan nasab siapa kita, karena nasab tidak bisa menyelamatkan kita. Dan nasab, Bapak Ibu sekalian, harus dihubungkan dengan hasab kalau mau selamat. Istilah hasab diketemukan dalam sabda Nabi SAW tentang 4 orang yang menjadi kriteria calon istri, calon suami. Dulu ibu menikah dengan bapak atau sebaliknya, ada kriterianya kan? Bapak menikahi ibu karena apa? Payun-payunan Pak. Duluan bapak dulu pertimbangannya nikahi si ibu apa? Cantik, kata ibu. Kalau kata ibu ya, kata bapak apa? Ya memang cantik. Ya. Bapak juga sama. Dulu
ibu mau nikah sama bapak itu karena karena duit. Boleh nggak bu? Boleh. Cantiknya boleh, duitnya boleh, gitu ya. Kan Nabi bilang begini, tungkahul mar'atu li arba'in. Ditikahilah seorang perempuan, berarti yang nikahnya laki-laki, menikahinya laki-laki. Ditikahilah seorang perempuan gara-gara 4 alasan. Yang pertama, betul Pak, 5 liha adalah betul kata ibu tadi, duitnya Ustaz, ya. Duitnya dulu, lihat. Nah, pakai apa kesini? Pakai apa? Pakai kecil. Pakai apa datang ke rumah? Kan mau berkunjung pertama kali, saya mau ketemu orang tua. Boleh datang ke rumah, orang tuanya siap di depan rumah. Sebentar, tadi pakai apa kesini ya, Mas? Nah, maksudnya pakai apa itu hartanya, kerja apa, penghasilannya berapa. Kalau perlu tanya misalnya, tapi bukan masalah itu. Yang dipermasalahkan kalau dia bekerja halal atau tidak. Mas pakai apa? Alhamdulillah Pak, itu pakai mobil. Punya siapa? Punya saya sendiri. Masih muda sudah sukses ya. Alhamdulillah Pak. Apa pekerjaannya? Saya bisnis Pak. Bisnis apa? Ical galuh, jual beli. Jual beli apa? Jual beli tuyul. Nah, jangan kaya tapi jual beli haram Mas, jangan. Mending tolak saja Bu. Kalau ada calon mantu meskipun kaya tapi hartanya haram, jangan. Maksudnya harta itu buat kita, pastikan yang akan dikasih makan buat anak kita nanti halal apa haram. Karena Nabi bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh karena daging itu berasal dari rezeki yang haram, kelak di yaumil kiamat fannaru aula biha. Hari kiamat neraka yang paling pertama menyentuhnya. Berarti pastikan rezekinya halal atau tidak. Bukan masalah banyak, dan banyak makum Gusti Allah. Surah An-Nur Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah katakan, Allah firmankan, nikahkanlah wa ankihu al ayama minkum, yang masih lajang. Yang nikah itu yang masih lajang. Kalau yang sudah menikah, perintahnya yang masih lajang, al ayama minkum, yang masih lajang, wassalihina min ibadikum wa imaikum, yang pantas di antara orang yang merdeka atau bahkan seorang budak. Yang belum nikah, kata Nabi, kata Allah, nikahkanlah wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara. Jika yang akan menikahi putri bapak, jika calon besan ibu itu fuqara, orang yang datang ke rumah kita ketika ditanya kerjanya apa, berapa penghasilannya, itu fuqara, orang fakir. Wah, ini masa depan suram, mendesu ya. Tapi bapak ibu fuqara harus yakin dengan ayat ini. Kalau yang datang ke rumah bapak ibu itu orang fakir sekalipun, kalau dia soleh, orang Islam, orang beriman dan dia soleh, maka nikahkanlah. Kenapa? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika yang datang itu orang fakir, pasti Allah akan berikan kekayaan. Kapan? Setelah menikah. Dulu bapak sama ibu menikah sudah jadi orang kaya? Apakah sudah langsung punya rumah mewah? Atau kontrak, jadi kontraktor dulu beberapa tahun? Kan ada yang jadi kontraktor dulu kan Pak? Berproses berkontrak. Saya pun juga pernah jadi kontraktor ya, di gang sempit, malah di sekitar Inhokteng. Karena istri saya mengajar di Al-Imarot dulu selama kurang lebih 8 tahun. Al-Imarot itu di Jalan Inhokteng, kalau yang ikhwan, kalau yang akhwat di Ijan. Saya ngontrak di Inhokteng dengan di dekat rumahnya Profesor Dr. Maman, yang sesepuh Persis. Profesor Dr. Maman siapa? Surahman, Abdurrahman. Itu tetangga saya dulu. Putrinya sama juga di Al-Imarot. Istri saya juga ngajar di Al-Imarot. Kenal baik. Kontrak, jadi kontraktor dulu. Jadi gak langsung ujuk-ujuk punya kan Pak. Tapi Allah nanti yughnihimullahu min fadli, Allah kayakan
Mereka yang mau menikah meskipun fakir nggak apa-apa. Boleh lihat kekayaannya, pertimbangannya boleh. Tapi yang kedua, lihat lijamaliha, lihat apanya? Tampan atau cantiknya. Pastilah. Kenapa milih yang ini, kata bapak, yang ini lebih cantik. Kalau dikatakan lebih, berarti pilihan bapak ada lebih daripada 2. Calonnya ada berapa? Ini lebih cantik, berarti yang ini kurang cantik. Pilih yang cantik, boleh? Boleh. Yang tampan loh bu, ya boleh? Boleh. Nabi bilang karena hartanya, karena cantik tampannya. Yang ketiga, lihasabiha. Hasab disebut dalam riwayat yang satu ini bukan nasab, tapi hasab. Berarti kalau nasab hanyalah anak siapa? Kalau nasab hanya memastikan dia itu anak siapa. Jangan sampai anak seseorang yang nanti haram dinikah, mahram. Jangan. Nasab tuh paling sampai sana. Ini nasab. Nasab itu kalau nasab bicaranya nanti haram dinikah atau tidak. Tapi yang disebut dalam hadis ini apa? Hasab. Nah bedanya nasab dengan hasab apa kalau begitu? Nanti yang ketiga, yang keempatnya lidi niha, karena agamanya. Fadfar bidati din taribat siadaka, pilihlah karena agamanya. Karena kalau pilih agama maka niscaya bahagia rumah tangga kita. Yang ketiga yang fokus perhatian kita setelah tadi bicara nasab, ada istilah hasab. Jadi yang saya ambil itu istilah. Istilah dari mana? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tentang kriteria orang yang dijadikan calon suami, calon istri, calon mantu. Apa itu? Hasab. Nah, ketika kita kupas, kita baca apa yang disebut dengan hasab. Hasab itu adalah kemuliaan karena amal solih, keistiqomahan seseorang dalam satu kebaikan yang membuat dia memiliki kemuliaan. Nah, nanti orang ini akan memberi faidah. Yang jadi tolak ukurnya banyak. Contoh Pak Bu, dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh. Orang terpilih mereka, orang baik berarti. Orang yang diutamakan pangkatnya Nabi. Yang berikutnya namanya adalah wa ala Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran dan keluarganya Imran. Nah sampai disebutkan orangnya plus keluarganya. Berarti keluarga ini punya sesuatu. Sampai jadi figur contoh untuk orang-orang setelahnya. Keluarga siapa? Satu keluarga Ibrahim. Kenapa? Karena keluarga Ibrahim keluarga hebat. Dia punya hasab, punya keutamaan. Di antara keutamaan Ibrahim secara pribadi adalah orang yang tidak mau makan sendiri. Jadi Bapak Ibu, ada Khalil gelarnya Nabi Ibrahim. Alasannya Ibrahim jadi kekasih Allah apa? Ada hasab, ada alasannya. Apa alasannya? Ibrahim itu tidak pernah makan sendiri. Kalau dapat rezeki selalu dibagi-bagi. Jadi Ibrahim itu kalau ada duren montong itu nggak sisa kulitnya di depan rumah digantung begitu, atau di tempat sampah yang bikin bau tetangga sebelah. Tetapi duren montongnya dibagi-bagi, paling tidak untuk tetangga 2-3 rumah di samping kanan kiri kalau cukup. Kalau nggak cukup, buang sampahnya jangan di depan rumah Bu. Nanti sambil berangkat ke kantor atau sambil jalan-jalan bawa ke tempat sampahnya yang agak jauh. Karena kalau Bapak buka di depan rumah, bikin tetangga sebelah itu merasa kurang nyaman. Ya, tapi pas sakit bilang-bilang, dapat rezeki diam-diam. Itu nggak boleh tetangga begitu. Nah Ibrahim itu enggak. Ibrahim selalu kalau dapat rezeki dia makan, selalu ngajak orang. Sampai satu saat malaikat datangkan. Kata malaikat, wahai engkau Ibrahim, bolehkah saya minta satu saja kambing yang kamu punya? Kata Ibrahim, jangan satu gunung saja kalau kamu mau ambil. Satu bukit itu semua punya saya. Kalau kamu mau, jangankan satu, semua ambil saja. Bahkan jika Allah yang meminta anak saja, saya akan berikan. Sekadar kambing, apalagi anak saja. Kalau Allah yang minta, saya kasih. Karena pada waktu itu belum punya anak. Nanti ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya. Sembelihlah anakmu, wahai Ibrahim. Yang minta siapa? Ditunaikan nggak Bu? Ditunaikan. Ibrahim itu luar biasa. Sudah mampu mengalahkan kasih sayangnya kepada dirinya, kepada hartanya, kepada keluarganya.
tidak boleh melebihi sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Hasab. Jadi orang yang senang berbagi itu hasab. Saya sempat ngajar di Telkom waktu itu, nah, tahun 2022 kemarin meminta untuk berhenti. Nah, di Telkom itu ngajar, ada mahasiswa, ketika saya cerita, saya suka cerita kalau ngajar di kampus. Ketika saya cerita ada anak nangis, ternyata orang Bekasi, kelihatannya ada darah Betawi. Dia bilang, "Bapak, kenapa kamu menangis?" "Enggak, yang Bapak ceritakan itu persis dengan apa yang saya alami dan keluarga saya," kata saya anak ini, perempuan. "Maksudnya gimana?" "Jadi kami itu dulu hampir saja kena musibah. Ya, kami sekeluarga termasuk saya. Tapi ternyata Allah selamatkan kami dan akhirnya sampai hari ini bahkan lebih berkah. Nah, ternyata ketika kami telusuri, orang-orang banyak yang bilang, kamu itu, keluarga kamu itu berkah. Itu gara-gara engkong kamu." Engkong itu apa? Kakek. Gara-gara kakek kamu, dulu kakek kamu itu ahli sedekah. Jadi anak cucunya berkah. Dan itu jelas benar Pak, sesuai menurut Quran. Sebagaimana sering saya sampaikan, Quran surah Al-Kahfi ayat ke-82. Masih ingat? Al-Kahfi 82 tentang kisah anak yatim, rumahnya dibangunkan oleh dua Nabi, Khidir dan Musa. Apa jawaban Nabi Khidir kepada Musa yang bertanya, "Kenapa dibangunkan rumah ini? Hubungannya apa? Kenal atau tidak?" "Enggak." "Kenapa? Rumah siapa ini kok dibangunkan?" "Rumah dua anak yatim yang ada di satu kotak sana, nanti akan datang kemari." "Kenapa dibangunkan?" "Agar dia tahu di sini ada harta warisan buat mereka." Lantas kenapa? Sekali lagi pertanyaannya, hubungannya dengan kita apa? Nggak ada hubungan siapa-siapa. Lantas kenapa dibangunkan, ditolong? Karena abuhuma soliha, karena bapaknya orang yang soleh. Silakan dibuka tafsirnya. Abu di situ bapak atau bukan? Bukan. Abu di situ lebih tinggi daripada bapak. Mungkin kakek, mungkin uyut. Jadi yang solehnya uyutnya, yang berkahnya buyutnya. Yang solehnya kakek neneknya, yang dapat berkah cucunya. Itu Quran jelas menyampaikan tentang keberkahan seseorang. Itu yang menjadi sebab adalah hasab. Hasab itu adalah kemuliaan, keutamaan, kebaikan, amal soleh, keistiqomahan seseorang yang ternyata bisa menjadi alasan. Ya, satu alasan menikahkan putri putra bapak. Contoh ketika ada yang datang, dicek dulu kalau bisa, kalau memungkinkan, dicek. Bukan anak siapa saja. Ya. Anak siapa nih? "Oh, ini mah bapak ibu anggota dewan bapaknya." Boleh nggak Pak? Ya boleh. Silahkan saja, tadi bilang nggak apa-apa. Cantik, cakepnya turunan orang apa nih? "Oh, ini turunannya tinggi besar, berarti nanti punya cucu juga tinggi besar," gitu. Perbaikan keturunan. Sudah tinggi semampai, tampan, mancung segala macam, putih, orang bule, boleh, silakan. Nah, tapi harus dilihat bukan hanya nasab, hasab. Kalau boleh, kalau mungkin dicek apa sih kebiasaan keluarganya. Kalau keluarganya orang baik, itu pasti punya kebiasaan baik. Contoh dalam Quran nih Pak Bu. Kita bicara dalam surah Ali Imran tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Dia punya ibu, siapa? Maryam. Apa kebiasaan baiknya Maryam? Saum. Hari-harinya Maryam itu saum. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika Maryam mau berbuka, ada yang minta loh Pak. Mau berbuka puasa, ada yang minta. Yang minta-minta kepada Maryam sedang saum. Dikasih loh Pak. Dikasih. Makanya Maryam rezekinya bukan rezeki biasa-biasa, tapi dianterin dari surga. Jadi ibu kalau ada yang datang ke rumah, kalau kita makan dianterinnya COD. Ada yang datang rezeki tuh Pak, tapi COD dibayar di depan rumah kita. Kalau Maryam nggak pakai dibayar, datang sendiri. Siapa yang nanya? Nabi Zakaria. "Ya Maryamu anna laki hadha?" Qalat huwa min indillah. Maryam, ini dari mana semua rezeki kamu yang datang ini? Kok tiba-tiba ada? Saya belum kirim apa-apa. Siapa Zakaria itu? Pamannya. Dia nikah sama adiknya Bu Maryam. Siapa Bu Maryam itu? Hanna namanya. Jadi Maryam, maaf, Bu Imron. Imron punya istri namanya Hanna. Hanna dan Imron punya anak namanya Maryam. Imron itu meninggal sejak Maryam masih kecil. Ketika Maryam itu
rawat, maka yang merawatnya adalah Nabi Zakaria, seorang nabi Pak. Tapi yang bukan orang lain, itu adalah pamannya sendiri, ya, yang nikah sama adik dari ibunya. Nah, hari-hari dirawat sama Zakaria. Ketika Zakaria akan bawakan makanan untuk Maryam, ternyata di depan Maryam sudah tersaji makanan. Nah, ditanya, dari mana ya Maryamu anna laki hada? Jawabannya, qalat huwa min indillah. Semua ini adalah dari sisi Allah. Dikirim rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa hasabnya? Ternyata hasabnya beliau rajin saum, dan saumnya itu kalaupun dia sedang saum ada yang minta dia kasih, berarti sudah rajin saum dan rajin sedekah. Hasab, karena hasabnya Maryam dia punya keutamaan, Allah berikan keturunan tanpa harus lewat pernikahan. Jadi seorang nabi pangkatnya jauh lebih tinggi anaknya daripada ibunya. Kalau ibunya Siddiqah, dalam Quran disebutkan ummuhu Siddiqah, ibunya Nabi Isa adalah Siddiqah, seorang perempuan yang benar imannya. Pangkatnya di bawah Nabi. Cucunya Nabi, anak ibunya seorang Siddiqah, kakeknya manusia biasa, orang soleh. Siapa? Imran. Apa keistimewaan Imran? Kan begitu pertanyaannya. Ternyata Bapak Ibu disebutkan ini mereka ahli ibadah. Mereka itu orang yang sangat dekat dengan masjid. Imran itu dan istrinya itu senang sekali memakmurkan Masjidil Aqsa. Ya, kalau sekarang mungkin ada yang borong, yang bocor dibetulin, ada yang kotor dibersihin, yang rapihin masjid. Cuma nggak disebut ketua DKM saja. Imran itu ketua DKM Masjidil Aqsa gitu, nggak begitu. Mereka tuh senang sekali dengan masjid. Ya, dan mereka orang yang sangat senang berdoa. Diabadikan Pak doanya dalam Al-Quran surah Ali Imran. Allah berfirman, saya bacakan di mukadimah tadi, siapa yang doa? Istrinya Imran. Ibu Hana tuh doa, Bu, ketika hamil Ibu Hana bilang, apa bilangnya? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Rabbi, Tuhanku, ini sesungguhnya aku nadartu, aku bernadar laka kepadamu, ma fi batni, janin yang ada di dalam rahimku ini, muharrara, nanti kelak akan dijadikan sebagai ahli ibadah. Ya, bukan calon presiden gitu. Enggak disebut nih yang dalam perutku ini calon anggota dewan, yang dalam perutku ini calon presiden, calon menteri, calon juragan. Enggak. Nabi Maryam, ibunya Maryam itu hanya bilang muharrara. Dan ini boleh dibacakan, Bu. Kalau ibu punya putra sedang hamil, maka usapkan perutnya, berdoa sebagaimana doanya Hana, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Rob, aku nadarkan anakku yang ada di dalam rahimku ini kelak semoga akan menjadi seorang ahli ibadah yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Bukti enggak? Bukti. Jadi siapa? Jadi Maryam. Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut dengan hasab. Jadi pertanyaannya, kalau nasab punya, semua punya. PR-nya adalah apakah kita sudah punya hasab atau tidak. Maka mari sama-sama kita bangun hasab. Hasabnya apa? Apapun itu, kebaikan-kebaikan kita bangun sekarang, kita istiqomahkan, semoga menjadi hasab, menjadi alasan kemuliaan generasi setelah kita. Nah, terakhir adalah tirakat. Tirakat ini bahasa kita bukan, Pak? Bukan bahasa Quran, kan? Ini bahasa kita. Kalau saya di kampung kalau nyebut tirakat pasti saum. Ya, tirakat itu sering tirakat. Orang tua terutama banyak tirakat. Tirakat itu apa? Bahasa Arab sebetulnya. Dari taroka. Taroka itu meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Contoh makan, suka. Maka tirakatnya sedikit makan, yaitu saum. Jadi tirakat itu meninggalkan kesenangan. Kalau malam tidur enak, apalagi musim dingin, musim hujan, enak tidur, Bu? Enak. Tirakat atuh. Gimana cara tirakatnya? Kurangi tidur. Jadi mengurangi kenikmatan, mengurangi kesenangan, namanya tirakat. Ya. Senang tidur, kurangi kesenangannya, bangun malam. Itu tirakatnya dengan apa? Dengan tahajud, qiyamul lail. Tahajud, qiyamul lail itu tirakat. Saum adalah
tirakat. Apalagi kesenangannya. Harta senangkah kita? Tidak ada yang tidak senang. Ya, cuan. Kalau ada orang bisnis kan nyari apa? Nyari cuan. Semua juga suka. Siapa yang nggak suka dengan cuan? Tapi harus tirakat. Bagaimana caranya? Ambil sebagian, sedekahkan sebagian. Kesenangannya diambil semua, tirakat. Tinggalkan sesuatu yang kita senangi. Semoga tirakat-tirakat itu akan jadi asbab satu saat keberkahan itu berlimpah ruah kepada kita. Bahkan mungkin bahasa saya nih Pak, menjadi asuransi keberkahan, keselamatan keturunan kita. Karena kebaikan orang tuanya, mungkin anak dan cucunya yang mendapatkan kemuliaan, keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada nasab, ada hasab, ada tirakat. PR-nya kita bangun sama-sama, istiqomahkan apapun amal soleh, mungkin berupa saum, amal solehnya apapun itu yang kita sebut tirakat, agar menjadi hasab. Tirakat yang menjadi hasab mudah-mudahan akan memberikan kebaikan bagi nasab setelah kita. Maka doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyah itu apa? Turunan. Apakah anak? Ya. Apakah cukup sampai anak? Yang saya dengarkan, satu saat saya pernah ikut kajian Ustaz Maman Surahman LCMA. Beliau dari Madinah, salah satu dewan syariah di sekolah anak saya. Saya belajar kepada beliau. Beliau menyampaikan tentang konsep dzurriyyah. Dzurriyyah itu apa sebetulnya? Keturunan. Tetapi yang disebut dzurriyyah hanya yang masih bisa dilihat. Semoga itu doanya panjang umur. Berarti anak, cucu. Ada Bu yang masih melihat cicit? Ada di sini? Alhamdulillah. Berarti panjang umur. Kalau bisa melihat cicit berarti umur kita panjang tuh Pak. Karena ada yang hanya sampai cucu, nggak kesampaian melihat cicitnya menikah. Ada beberapa yang Allah panjangkan umur. Itu dzurriyyah. Kita minta yang dilihat, bahkan yang tidak sudah kita lihat, yang sudah jauh setelah kita, semoga mendapatkan keberkahan karena kesolehan-kesolehan kita sebagai orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, demikian. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mangga. Oh iya. Iya. Jadi dia walinya gitu. Walinya. Jadi mengangkat anak itu sebuah tradisi sebetulnya. Nabi dulu mengangkat seorang anak, siapa namanya? Zaid bin Harithah. Dulu disebutnya Zaid bin Muhammad tuh Pak. Zaid bin Harithah nama aslinya. Nah, itu mengangkat anak adalah tradisi, kebiasaan, dan itu boleh. Kalau kita mungkin ada yang jadi alasan pengen mancing punya anak, maka ngangkat anak. Dulu pengen mancing punya anak, karena gak punya anak juga, Sayyidina Ibrahim menikah dengan siapa? Dengan Sarah. Gak kunjung punya anak. Biar punya anak, kata Sarah, menikahlah wahai suamiku dengan siapa? Hajar. Punya anak gak? Punya anak. Kepancing tuh tapi kepancing emosi. Akhirnya kan marah tuh Hajar, Sarah, dan Hajar disuruh pergi. Dibawalah sampai ke Mekah. Setelah 13 tahun kurang lebih proses penyembelihan dilakukan, ujiannya lulus, Ibrahim kembali ke istrinya Sarah dan ternyata hamil, punya anak namanya Ishak. Mancing tuh. Tadi mancing emosi yang tadi ya. Jangan coba-coba Pak. Nah ini mancing tadi, mungkin ngangkat anak, mancing apa? Mancing biar punya anak gitu. Mungkin ada harapan, jadi hatinya lebih suka, lebih senang, lebih lembut dengan anak-anak. Mungkin saja jadi asbab wasilah Allah ijabah doa. Boleh? Satu boleh. Tapi pertanyaannya, apakah kalau anak perempuan sebetulnya sama dengan anak laki-laki kalau bab waris? Karena banyak loh Pak, ada yang mengangkat anak. Saya datang ke rumah saya, seseorang yang nanya, bolehkah anak angkat itu diberikan waris? Tidak boleh, karena mereka bukan ahli. Tapi diberikan hadiah dan hibah boleh?
Boleh, sama sekali tidak ada larangan. Boleh, tapi maksimal 1/3 dari harta warisan. Dan akadnya adalah hibah atau wasiat. Hibah atau wasiat. Dan diberikannya kalau hibah sekarang, ketika kita masih hidup. Kalau wasiat, nanti sudah nggak ada, baru berlaku. Dan itu harus disampaikan, ditunaikan oleh orang yang mendapatkan wasiatnya. Wasiat atau hibah, waris tidak, bukan ahli waris. Anak laki perempuan juga sama. Nah, bab nikah, akad nikah itu kan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali ada wali dan 2 orang saksi. Nah, pertanyaannya siapakah yang jadi wali? Yang jadi wali adalah ayah, kakek, nanti anak laki-laki kita, saudara berarti Pak, dan dari jalur laki-laki, tidak dari jalur perempuan. Kenapa saya bilang dari jalur laki-laki tidak jalur perempuan? Karena ada, mohon maaf sekali, yang datang ke rumah saya itu seseorang yang mohon maaf pernah melakukan dosa sebelum akad nikah. Singkatnya, hamil duluan, anaknya perempuan, mau ditikahkan, sudah dewasa, sudah ada calonnya, berhak jadi wali atau tidak? Karena tidak ada nasab kepada bapak yang itu. Tidak ada nasab karena dia hamil sebelum akad nikah. Jadi hubungan nasab dengan siapa? Dengan ibunya. Ada yang nanya, "Atuh Ustaz, kalau sama ibunya, udah sama bapak dari ibunya atau kakeknya, boleh nggak?" Jadi kan bapak ibu nih punya anak perempuan mau ditikahkan, tapi dulu ada dosa, sudah hamil duluan. Nasabnya kepada siapa? Kepada ibunya saja, kepada bapak tidak ada. Nah, kalau kepada ibu, apakah boleh kakek dari ibunya menikahkan? Tidak boleh. Tidak ada wali jalur ibu, nggak ada wali jalur ibu sampai ke atas. Tidak, paman dari ibunya nggak boleh. Hanya dari siapa? Bapak. Yang boleh menikahkan bapaknya. Bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, saudara laki-lakinya nggak ada, pamannya. Itu yang disebut wali. Nah, tadi anak angkat mau ditikahkan oleh siapa? Oleh bapak angkat. Sah atau tidak? Tidak sah ditikahkan oleh bapak angkatnya. Kalau tidak sah berarti nikahnya tidak sah. Bagaimana kalau sudah berlangsung lama? Maka harus diakad nikahkan ulang, perbaharuan akad. Nah, yang tidak tahu dosa ya sudah, yang sudah lewat tidak tahu, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, diperbanyak istighfar dan taubat karena ketidaktahuan. Tapi kalau sengaja dan tahu, dosa, dan anaknya yang kasihan, selama menikah dihukumi zina. Nah, bagaimana kalau ayahnya ini mau menikahkan? Ada yang datang ke rumah saya bilang tadi tuh, "Pak, saya mau menikahkan Ustaz, tetapi anak saya sampai hari ini, padahal menikahnya minggu depan, sampai hari ini belum tahu bahwa dia adalah anak angkat saya." Berat tuh, berat, itu berat. Karena sudah terlanjur sayang, mau diambil dari bayi merah. Bapaknya masih ada nggak Pak? Masih, katanya. Mau tidak mau Bapak harus sampaikan kepada bapaknya, dipertemukanlah mereka. Tapi ya udah, bismillah, dipertemukan. Dan waktu itu saya malah yang menjadi perwakilan calon pihak perempuan kalau tidak salah untuk menerima calon laki-lakinya. Nah, ditikahkan oleh bapaknya, oleh bapak kandungnya, dan itu benar. Kalau ditikahkan oleh bapak angkatnya tidak benar. Satu, begitu. Ada yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bapaknya sudah nggak ada. Nah, bapaknya sudah tidak ada. Cari kakeknya ada, bapaknya aja nggak ada, apalagi kakek. Saudaranya tidak ada, semuanya tidak ada. Dan ini ada Pak kasus yang juga saya baru dapat ceritanya kemarin sebelum Lebaran Haji, sebelum Idul Adha. Dia baru cerita, nggak ada yang tahu Ustaz kecuali Ustaz. Semuanya termasuk anak saya. Ya, anak saya pun tidak tahu kecuali Ustaz yang tahu bahwa dia bukan anak saya. Masya Allah. Gimana tuh Pak? Saya sampaikan tuh urutan-urutan nasabnya. Pak, saya ketemukan ini orang dulu memang akad. Jadi sudah ada transaksi akad. Akadnya apa? Saya ambil dan orang tuanya memberikan dengan sukarela. Bahkan saya kasih uang aja gak mau. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak anak. Surtuin Bu, yang gaduh putra 12 surtuin. Dan merasa bahwa mereka orang tidak punya. Kami tinggalnya pun juga tidak menentu. Maka ketika melahirkan,
anak itu diberikan kepada seseorang yang dianggap baik, tolong rawat anak saya kasihan sama anak saya. Ya mungkin ketidakmampuan, kurang ilmu dan seterusnya. Dan akhirnya saya waktu itu ketemunya pun juga sebentar, sampai hari ini saya nggak pernah tahu di mana rumahnya. Pokoknya hilang jejak. Nah, sudah hilang jejak gimana, Bu? Ditikahkan sebentar lagi, padahal hilang jejak. Cari Pak, sudah Pak, saya cari kemana-mana, sudah nggak mungkin ketemu lagi. Hilang jejak, sudah 20 sekian tahun yang lalu. Saya sudah datang ke tempat di mana saya bertemu dulu. Ternyata dia memang tinggalnya di kolong jembatan. Dan jembatan sudah ganti, sekarang pakai tol. Kumaha tuh Pak? Nggak ada. Nggak mungkin Pak, saya nggak kenal nasab dari siapa. Terus gimana? Nah, yang seperti ini walinya wali siapa? Wali hakim. Nah, permasalahan diskusi panjang lebarnya nanti bab hakim. Hakim itu siapa? Saya punya kawan baru pulang dari Sudan, Dr. Toha Ma'ruf, salah satu hakim di pengadilan tinggi. Sekarang tidak, saya nggak tahu kemana. Tapi guru saya, karena kakak kelas saya belajar banyak kepada beliau. Dr. Toha ini saya tanya, hakim itu siapa sebetulnya? Kalau perspektif hukum negara adalah KUA. Ya, karena hakim itu mewakili negara yang punya hukum. Ya, tapi yang kedua, kalau nanyanya sama kiai, nggak mesti oleh KUA. Terus siapa yang menikahkan? Bapak angkatnya yang diangkat menjadi wali muhakkam. Bapak angkatnya yang diangkat, tapi harus tahu bahwa dia bapak angkat, dan dikatakan bahwa bapak saya bukan bapak, tapi bapak adalah bapak angkat saya, dan sekarang saya meminta tolong nikahkan saya bapak sebagai wali muhakkam. Tapi jangan yang ini mah, lebih aman yang mana? Yang KUA. Yang dia bilang tadi, ini ada perdebatan yang panjang. Kalau nanyanya sama hakim sama orang KUA, pasti jawabannya hakim itu siapa? Ya KUA, sudah dan benar. Tapi kalau nanya sama kiai, kata Pak Kiai, ya tergantung kondisi Pak. Karena ada kondisi begini, mohon maaf sekali, ada kondisi di mana yang seperti tadi saya ceritakan, sudah di test drive sebelum dibeli. Nah ini kan bahaya, zina, dosa besar, naudzubillah, terlindung kita daripadanya insya Allah. Ada yang menikah, tapi sebelum nikah sudah hamil duluan. Nah pertanyaannya, kalau nanti sudah dewasa mau nikah, siapa yang menikahkan? Kan gak ada nasab sama bapak. Terus siapa? Wali hakim. Ada gak laki-laki misalnya pas mau dinikahkan, kenapa walinya bukan bapak? Kenapa wali hakim? Akhirnya ceritakan, dulu anak ini begini-begini. Mungkin gak calonnya gak jadi nikah? Besannya menolak bisa? Mending kalau itu ceritanya di luar, sebelum di gedung. Ketika sampai di gedung baru dia cerita. Maka kata Pak KUA itu, maaf bapak nggak bisa wali, harus saya sebagai wali hakim. Maaf bapak nggak bisa menjadi wali. Satu kampung tahu semua bahwa dia pernah berbuat. Bisa itu aib terbuka. Padahal sudah tobat Pak, 25 tahun yang lalu dia tobat, Masya Allah menyesal sejadi-jadinya. Tapi tiba-tiba dosa itu dikupas lagi, dibuka, dikuak. Satu keluarga, dua keluarga paham, mungkin nggak batal pernikahan. Padahal dalam syariat Islam ada yang disebut maqasidus syariah. Di antara maqasidus syariah, tujuan syariat Islam menurut Profesor Dr. Amir Syarifuddin adalah hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Maka untuk menjaga kehormatan ada yang kedua, tidak mesti pakai hakim. Tetap bapaknya, tetapi diangkat sebagai wali muhakkam. Itu bapaknya, tapi bukan wali nasab ya Pak ya. Saya tikahkan putri kandung saya, nggak boleh. Saya tikahkan Anda dengan si fulan. Iya, tapi yang ini saya bilang perdebatan. Tapi fakta begitu. Sok Bapak Ibu buka tuh di website YouTube-nya Buya Yahya. Beliau sampaikan kalau metode yang pertama khusus kudu pakai wali hakim, terus kehormatan orang tidak terjaga, tercabik-cabik, aib orang dibuka. Ternyata Pak Haji teh dulunya bangor. Si Pak Haji teh ayeuna mah jadi orang besar, jadi orang alim. Ternyata dulunya bangor. Tuh, kebuka nggak Pak? Padahal yang namanya tobat itu ditutup. Kata Buya Yahya, kalau mau nutup jangan setengah-setengah.
Kalau dibuka lagi orang semua tahu. Padahal ada cara yang bisa, definisi hakim yang berbeda. Apakah hakim itu harus selalu KUA atau boleh selain mereka demi menjaga kehormatan seseorang. Baru kemarin malam Ahad saya pulang kampung ke pondok, ada pengajian rutin, saya pulang Pak. Ada guru saya Kiai Haji Oni Sya'roni, umur sudah 81 tahun. Masya Allah masih sehat. Di antara ilmu yang disampaikan saya tanya tuh kepada beliau sambil makan. Ya, pengersaan, saya bilang kalau ada orang begini-begini, apakah boleh mengangkat hakimnya, wali hakimnya adalah ayah. Ayah tapi apa? Bukan ayah kandung kalau begitu ya. Ayah yang tadilah ceritanya. Apakah boleh? Kata beliau, menurut Aang boleh. Ya, diperbolehkan. Dengan alasan apa? Menjaga harga diri, aib tidak terbuka. Padahal ini bagian dari tujuan syariat. Wallahu a'lam. Tapi jangan diviralkan, jangan disampaikan kepada banyak orang. Ya, kepada banyak orang karena ini adalah ikhtilaf, perbedaan pendapat. Saya menyampaikannya sejak awal, ini berbeda pendapat. Silakan saja dicerna Bapak Ibu yang memilih pendapat itu. Wallahu a'lam bishawab. Atasnya Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Yang pertama, saya mohon doa. Saya hari ini mungkin akan berangkat ke Indramayu untuk ngaji sama dengan Bapak Ibu. Ikut ngaji. Jadi ada kiai, saya ikut ngaji, belajar ngaji di sana. Satu. Yang kedua, tanggal 13 berarti pekan depan saya mengantar anak saya ke Tebu Ireng, mau sekolah di Pondok Pesantren Madrasatul Quran, SMP berarti ya, ke Tebu Ireng, Jawa Timur, Jombang ya. Insya Allah pekan depan hari Sabtu berangkat. Mohon doa, karena merasa tidak punya keutamaan, berarti saya berharap doa saja dari Bapak Ibu. Secara pribadi nggak punya keutamaan apa-apa, tapi berharap doa dari semua. Semoga selamat, sehat, afiat, dan ilmunya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cita-cita kita semua punya anak-anak yang salih dan salihah, dzurriyyah thayyibah, qurrata a'yun fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.